tapi dinamis. Baduy kalau ingin lihat perubahannya, saya merasakan pertama kali tahun 87 bagaimana pergeseran itu terjadi secara adaptif. Artinya itu manusiawi ya. Tetapi ada hal yang inti dalam filosofi masyarakat Baduy. Kenapa kemudian mereka diam? Ya, mereka tidak melakukan perlawanan, mereka tidak melakukan satu protes keras dan sebagainya, dengan bahasa yang dirangkum sedemikian rupa, yaitu jauh tepuguh nu dijujug, lempang tepuguh nu diteang, malipir dina gawir, nyalindung dina gunung, mending keneh lara jeung wiring tibatan kudu ngayonan, perang jeung paduduluran anu saturunan atawa jeung baraya nu masih keneh sawang tua. Artinya mereka tidak akan pernah berdebat dengan kita. Mereka sengaja berlindung di balik-balik gunung di sana, bukan tidak ada makna. Filosofi ini masih dilaksanakan oleh mereka, amanat ini masih dijalankan oleh mereka, termasuk pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Itu ada perjanjian antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan Uun Lanting. Uci Gesik waktu itu dijabat oleh Ayah Lanting di masa Kesultanan Banten Sultan Hasanuddin, kemudian dilanjutkan pada masa Kesultanan Maulana Yusuf. Perjanjian ini terus berlangsung, berakhir di masa Sultan Agung Tirtayasa. Apa perjanjiannya? Tadi 3 tugas tadi yang masih dijalankan. Ngareksa sasaka buana, melindungi alam, menjaga keutuhan alam. Gunung temenang dirempak, lebak temenang diurung, ulah kudu diulakeun, dunya kudu dinyakeun. Panjang temenang dipotong, pondok temenang disambung. Nah ini filosofi yang sebetulnya setiap tahun di Seba itu disampaikan pada saat tatabean, pada saat jalur tanggungan menyampaikan ke Bapak Gede tatabean itu. Hanjakalnya kemarin juga sudah saya bahas. Ini tidak ada yang terjemahkan, mentranslate. Padahal di situ nilainya, value-nya di situ. Value tatabean itu adalah bahasa-bahasa amanat, saran, peringatan, warning yang disampaikan oleh Jaro Tanggungan yang melaksanakan tatabean atau Jaro Warga nanti atau Carungan nanti. Saya tidak tahu nanti siapa, gitu kan. Nah, apa tadi saya menyambung kalimat dari Uni? Apa istimewanya Baduy dengan alam ini? Baduy adalah pancer bumi, bukan sekedar pancer secara geologi. Baduy adalah betul-betulnya pancer bumi, pusatnya bumi. Kejadian-kejadian gempa, kemudian banjir, angin puting beliung dan sebagainya itu akan terdetek di satu kawasan di hutan larangan. Ada satu radar sentral bumi. Jadi kalau ini diberitahukan 6 bulan sebelumnya, kalau saya sering dadak-dadakan 3 jam menjelang ini orang gue telepon, tuju di mana? Ya, gede dia yang ini gerak, tong di udah di laut, ulah deket dia, gerak, ngamankan raga, kan? Itu selalu sampai ke kami. Karena memang mereka punya kawasan detektor alam, mitigasi bencana yang itu secara alami mereka paham pergerakan batu di sisi mana, bergerak kemana akan terjadi apa, pergerakan batu di sisi mana, ke arah mana akan terjadi apa, dan di mana dekat jauhnya mereka sampaikan. Kejadian-kejadian gempa yang selama ini di Cianjur, kemudian di Sukabumi, di Garut dan sebagainya sampai kepada kami. Memang guna batu di belah dia, ada tak kadu nggak geser sekian derajat, gitu kan? Selalu disampaikan. Nah, kalau dekat dan jauh dan sebagainya. Kedua, ini sebuah ironis sebetulnya dengan pemajuan hilirisasi tambang ya. Baduy saat ini menghadapi sebuah polemik yang cukup berat, di mana Lebak dengan daerah yang termasuk salah satu daerah termiskin di Banten mengandalkan tambang sebagai industri pendapatan daerahnya, yang pada akhirnya
Apa yang dilakukan juga tidak menggenjot menaikkan pendapatan per kapita penduduknya. Artinya tambang emas ada di sana, tambang nikel ada di sana, ya, tambang pasir kuasa ada di sana, tambang semen ada, semua ada. Tetapi apakah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Tidak, ya kan? Dan sampai hari ini Baduy sudah dalam ancaman serius. Kawasan Desa Kanekes sudah dilingkup tambang-tambang. Contohnya di Bojongmadi sekarang hampir sudah dikuasai pengusaha Korea, ya, sudah dikuasai. Kemudian di daerah Sobang sana juga sudah dikuasai. Artinya kawasan Baduy sudah dikelilingi. Kenapa mereka mengelilingi? Kenapa tersentral di situ? Karena ada sesuatu di tengah. Yang ini yang dikhawatirkan. Tadi saya menyebut pendapat Pak Rifai tadi, betul. Ketika tradisi Baduy dengan Sunda Buhunnya dan Sunda Wiwitannya yang asli, Sunda Wiwitan bukan agama, asli tidak itu rusak, maka alam Banten khususnya rusak. Kekeringan akan terjadi di mana-mana, banjir longsor akan terjadi di mana-mana, gempa pun akan semakin meningkat, dan bencana-bencana lainnya pun akan meningkat. Kenapa Sultan Hasanuddin, Maulana Yusuf sampai Sultan Internasional melakukan perjanjian ini? Salah satu perjanjian adalah tetap mereka melindungi itu dan melaksanakan. Leweng titipan, gunung titipan itu bukan sesuatu simbol, tetapi betul-betul tugas mereka ngareksa Sasaka Buana. Tidak hanya di Baduy, di Desa Kanekes, titipan itu termasuk Gunung Pulau Sari, Gunung Asepan, Gunung Karang, Gunung Gede, Gunung Honje, Gunung Halimun, dan banyak lagi gunung-gunung yang masuk ke dalam titipan mereka. Sebetulnya setiap tahun mereka menyampaikan kondisi-kondisi itu kepada Bapak Gede dalam bahasa Tatabean, dan sudah diperingatkan dan selalu diingatkan bahwa ini akan terjadi, ini gubernur harus melaksanakan ini, gubernur harus mulai ini karena akan terjadi ini. Disampaikan dalam Tatabean, semua disampaikan, tetapi lagi-lagi tidak satupun gubernur yang paham tentang itu, karena tidak ada yang terjemahkan. Padahal value-nya di situ tidak perlu petugas DLHK atau Hutbun ngontrol itu kondisi-kondisi hutan-hutan kita, gunung-gunung kita, karena mereka melakukannya setiap tahun. Mereka jauh lebih tahu kondisi di Ujung Kulon, mereka jauh lebih tahu tentang Gunung Gede, kondisi Gunung Halimun, Gunung Karang, dan sebagainya. Mereka jauh lebih tahu, bukan tahu sekedar katanya. Mereka setiap tahun bertual di sana, mereka kontrol semua pusat-pusat itu, dan mereka laporkan pada saat seba di prosesi Tatabean. Hanjakalna ini tidak ada yang menerjemahkan. Oleh karenanya ini Dinas Pendidikan Kebudayaan catatan lagi pada seba minggu depan, kalau yang melakukan Tatabean adalah Jarwarga, maka tambah acara sebelum gubernur mengeluarkan pendapat, ada penerjemah dari makna Tatabean tadi, itu Jaro Tanggungan bersedia menerjemahkan. Gitu ya. Jadi kemarin Jaro Tanggungan datang ke rumah Uni, kita ngobrol, kita berdiskusi, karena ada paradigma baru bahwa Tatabean nanti akan disampaikan oleh Jaro Warga, bukan oleh Jaro Tanggungan maupun Carungan. Maka Jaro Tanggungan, Jaro Saidi bersedia untuk menerjemahkan. Supaya apa? Supaya value-nya dapat itu. Ya. Itu peringatan-peringatan keras. Peringatan-peringatan keras tentang apa kondisi alam yang ada saat ini. Ya, kerusakan di Bayah, kerusakan semua disampaikan. Gitu ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Kabeh dia deui. Dari dinas mencatat aja ya, tidak akan bicara di sini. Oke, silakan dari sebelah sini lagi.